Halo semuanya, hari ini kita akan belajar sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Garis besar pembelajaran yaitu mengeksplorasi berbagai metode penyelesaian untuk menentukan solusi sistem persamaan linier dua variabel atau SPLTV. Lalu, apakah kalian masih ingat apa sih itu persamaan linier? Persamaan linier adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat satu yang memiliki hubungan sama dengan dan jika digambarkan akan membentuk garis lurus. Di situ dapat dilihat contohnya, 3x plus 4 sama dengan 10, diperoleh x yaitu 2. Apa sih yang akan kita pelajarin hari ini? Kita tuh akan mempelajari cara menentukan solusi atau penyelesaian dari SPLTV dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan campuran, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Akan tetapi sebelum masuk ke materi inti, kita harus belajar nih, apa sih itu? Kita harus belajar materi prasyarat. Jadi, materi prasyarat yang akan kita pelajari yaitu sistem persamaan linier satu variabel atau SPLSV. Sistem persamaan linier satu variabel atau SPLSV adalah bentuk kalimat terbuka dari persamaan dengan satu variabel dalam sistem persamaan linier sebagai solusi umum dari persamaan terkait dalam sistem tersebut. Nah, berikut bentuk umum dan ciri-ciri persamaan linier satu variabel. AX plus B sama dengan 0, di mana A adalah koefisien, X adalah variabel, dan B adalah konstanta. Nah, dari bentuk itu tuh dilihat satu variabelnya itu adalah X-nya itu ya variabel. Contoh pertama, terdapat satu sistem persamaan linier satu variabel yaitu 3x plus 5 sama dengan negatif 4. Pertama-tama, kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan angka 5 untuk mempermudah mencari nilai x. Jadi nanti ruas kiri akan tersisa 3x dan ruas kanan akan menjadi negatif 9. Lalu kedua ruas kita bagi 3, diperoleh nilai x yaitu negatif 3. Contoh kedua, 5x sama dengan negatif 2x plus 14. Jika sebelumnya kita mengelompokkan konstanta ke ruas kanan, maka kita menggunakan konsep yang sama, kita kelompokkan koefisien dan variabel yang ada di ruas kanan ke ruas kiri, sehingga kedua ruas kita tambahkan dengan plus 2x untuk mempermudah mencari nilai x. Nah, jadi di ruas kiri itu menjadi 7x dan ruas kanan menjadi 14. Lalu kedua ruas dibagi dengan 7 diperoleh nilai x adalah 2. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Sini ada persamaan 8x min 3 sama dengan 5 plus 6x. Menggunakan konsep yang sama, kita kelompokkan di mana ruas kiri itu koefisien dan variabel, sedangkan ruas kanan itu adalah konstanta. Sehingga kedua ruas akan ditambahkan dengan 3 dan dikurangi dengan minus 6. Dikurangi dengan 6x. Nah, jadi diperoleh itu ruas kirinya ada yaitu 2x dan ruas kanannya yaitu 8. Kedua ruas kita bagi 2, diperoleh nilai x adalah 4. Nah, kita masuk ke pengaplikasiannya. Adi adalah penjual jajanan khas Tegal. Salah satu jajanan yang dia jual adalah bogis poci. Jika satu bogis poci dijual dengan harga 2.000 dan Adi memperoleh pendapatan
sebanyak 226.000, maka berapa bugis poci yang berhasil dijual oleh Adi? Nah, diketahui itu harga bugis pocinya tadi 2.000. Pendapatan yang diperoleh adalah 226.000. Maka yang ditanya di sini berapa sih banyaknya bugis poci yang terjual? Kita jawab, misalkan X, yaitu X bugis poci. Maka diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu 2000X sama dengan 226.000. Karena suku huruf atau koefisien dan variabel sudah ada di ruas kiri dan ruas kanan juga sudah konstanta, maka kita langsung saja nih, kita bagikan kedua ruasnya dengan 2000, sehingga diperoleh nilai X yaitu 113. Jadi, banyaknya bugis poci yang dijual oleh Adi yaitu 113 buah bugis poci. Nah, kita masuk ke materi intinya nih. Persamaan linier dua variabel atau PLTV. Persamaan linier dua variabel adalah persamaan linier yang punya dua variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan real, dan AB itu tidak sama dengan 0. Kenapa sih A dan B itu tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A dan B atau koefisien variabel bernilai 0, maka tidak akan menjadi persamaan linier, melainkan hanya pernyataan matematika dan tidak akan memiliki solusi. Lalu, sistem persamaan linier dua variabel atau PSPLTV. Jika kita berbicara tentang sistem, maka terdapat dua atau lebih persamaan linier dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Di situ ada bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C sebagai persamaan pertama dan QX plus BY sama dengan R sebagai persamaan yang kedua. Nah, di sini itu terdapat dua variabel yaitu X dan Y. Lalu ada 6 koefisien. 4 koefisien yaitu A, B, Q, dan P, dan terdapat 2 konstanta yaitu C dan R. Nah, gimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel? Nah, di sini kita akan mempelajari tiga metode penyelesaian, yaitu yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode campuran. Ya, kita masuk ke metode yang pertama yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga nilai variabel lainnya bisa diketahui. Nah, jika koefisien variabel yang akan kita eliminasi tidak sama, maka kita kalikan dengan konstanta tertentu yang membuat koefisien keduanya itu sama. Nah, untuk menyelesaikan nilai variabel X, maka kita eliminasi variabel Y. Begitupun sebaliknya, untuk menentukan nilai variabel Y, maka kita eliminasi variabel X. Nah, misalkan nih terdapat dua persamaan ini ya, yaitu AX plus BY sama dengan C sebagai persamaan pertama, dan QX plus BY sama dengan R sebagai persamaan kedua. Dan kita selesaikan persamaan di atas menggunakan metode eliminasi. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan itu samakan koefisien salah satu variabel. Misal nih kita ingin mengeliminasi variabel X, maka persamaan satu kita kalikan dengan koefisien Q, dan persamaan kedua kita kalikan dengan koefisien A. Nah, tetapi ini tidak selalu kita awali dengan mengeliminasi variabel X ya, kalian juga bisa mengeliminasi variabel Y dulu. Lalu kita eliminasi variabel X. Sehingga
nilai variabel X itu akan hilang. Jadi nanti itu tersisa nilai Y-nya itu berapa. Nah, setelah diperoleh nilai Y-nya, maka itulah nilai Y-nya yang kita dapatkan. Lalu kita masuk ke eliminasi yang kedua. Karena tadi yang pertama kita sudah mengeliminasi variabel X, maka yang kedua kita akan mengeliminasi variabel Y. Sama seperti tadi, tapi yang ini tuh kita kalikan yang persamaan pertama kita kalikan dengan koefisien P, dan persamaan kedua kita kalikan dengan koefisien P. Nah, sama ya, kita ulangi seperti yang tadi, kita eliminasi variabel Y, lalu akan diperoleh nih nilai X-nya tuh berapa. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada dua persamaan, yaitu 3x plus y sama dengan 750 dan x plus y sama dengan 350. Langkah yang pertama, kita akan menentukan satu variabel nih yang akan kita eliminasi. Nah, karena koefisien dari variabel y itu sudah sama, maka kita akan langsung kurangkan. Nah, di sini kita eliminasi variabel Y, maka diperoleh nilai X-nya yaitu 200. Nah, langkah yang kedua, karena sudah ditemukan nilai X-nya itu berapa, maka kita akan mencari nih, berapa sih nilai Y-nya. Nah, karena kita akan mencari nilai Y, maka kita perlu samakan koefisien yang ada di variabel X. Sehingga variabel X akan kita samakan, di mana itu dengan caranya itu kedua persamaan kita kalikan dengan konstanta tertentu. Nah, konstantanya ini persamaan pertama kita kalikan dengan 1 dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Sehingga tuh diperoleh persamaan yang baru yaitu 3x plus y sama dengan 750 dan 3x plus 3y sama dengan 1050. Sehingga diperoleh nilai y-nya itu adalah 150. Jadi diketahui itu nilai x sama dengan 200 dan y itu sama dengan 150. Kita akan masuk ke pengaplikasiannya. Andi dan Resti sedang berlibur ke kota Tegal. Sebelum pulang, Andi dan Resti pergi ke sebuah tempat yang dikenal menjual berbagai jajanan khas Tegal. Di sana menjual berbagai macam jenis jajanan yang menarik untuk dinikmati. Andi dan Resti tertarik dengan salah satu jajanan di sana yaitu latopia. Di toko tersebut menjual dua macam latopia yaitu rasa biasa dan premium. Jika Andi membeli 5 latopia rasa biasa dan 4 latopia premium, menghabiskan 24.500, sedangkan Resti membeli 8 latopia biasa dan 3 latopia premium, menghabiskan 29.000. Maka berapa harga satu latopia biasa dan satu latopia premium? Kita selesaikan menggunakan metode eliminasi. Nah, ini diketahui itu Andi membeli 5 ratopia rasa biasa dan 4 ratopia premium menghabiskan 24.500 dan Resti membeli 8 ratopia biasa dan 3 ratopia premium menghabiskan 29.000. Ditanya berapa sih harga satu latopia biasa dan satu latopia premium. Misalkan X itu adalah latopia biasa dan Y adalah latopia premium, maka akan didapatkan sistem persamaan linier sebagai berikut, yaitu 5x plus 4y sama dengan 24.500 dan 8x plus 3y sama dengan 29.000. Langkah yang pertama yang akan dilakukan itu menyamakan salah satu nilai X ataupun Y untuk mengeliminasinya. Misalkan kita akan mengeliminasi variabel X, maka persamaan yang pertama kita kalikan dengan 8 dan persamaan yang kedua kita akan kalikan dengan 5. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu
40X plus 32Y sama dengan 196.000, dan 40X plus 15Y sama dengan 145.000. Akan dilakukan eliminasi persamaan yang pertama dan kedua, sehingga diperoleh nilai Y-nya itu adalah 3.000. Nah, kita akan masuk ke eliminasi yang kedua, yaitu dengan mengeliminasi variabel Y. Untuk itu, kita perlu menyamakan nilai variabel Y, sehingga persamaan pertama kita kalikan dengan 3, dan persamaan kedua akan kita kalikan dengan 4, sehingga diperoleh persamaan yaitu 15X plus 12Y sama dengan 73.500, dan 32X plus 12Y sama dengan 116.000. Nah, akan dilakukan eliminasi yang kedua, sehingga diperoleh nilai X-nya yaitu 2.500. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga dari satu latopia biasa yaitu 2.500, dan harga dari satu latopia premium yaitu 3.000. Kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Metode ini bertujuan untuk menggantikan nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan yang lain. Nah, jadi ini tuh mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit, lalu mensubstitusikan nilainya ke dalam persamaan yang lain. Apa sih itu persamaan eksplisit? Nah, di sini tuh persamaan eksplisitnya seperti ini ya. Jika Y itu sama dengan AX plus B, atau jika Y itu sama dengan CY plus D. Dari bentuk implisitnya seperti ini, kita ubah ke bentuk eksplisit. Misalkan nih terdapat dua persamaan, yaitu AX plus BY sama dengan C, dan QX plus BY sama dengan R. Nah, lalu langkah yang pertama ini tuh pilih salah satu persamaan untuk mencari nilai X dan Y. Misalkan kita akan mengambil persamaan pertama, kita nyatakan X dalam bentuk eksplisit. Nah, jadi diperoleh nilai X-nya itu C kurangi BY per A. Lalu kita substitusikan nilai X yang didapatkan ke persamaan yang kedua. Lalu setelah itu kita hilangkan pecahan atau kalikan dengan A agar mudah. Lalu kumpulkan suku Y ke salah satu sisi, sehingga ruas kiri itu nanti koefisien dan variabel, dan ruas kanan itu konstanta. Lalu kita cari nilai Y. Nah, habis itu kan sudah nih diperoleh nilai Y-nya berapa. Nah, kita tadi kan diperoleh itu nilai di langkah yang pertama nilai X-nya berapa. Nah, itu nilai X-nya itu X-nya itu kita nyatakan sebagai persamaan yang ketiga. Jadi, setelah kita memperoleh nilai Y-nya itu berapa, kita substitusikan nilai Y-nya itu ke persamaan yang ketiga tadi. Nih, kita akan masuk ke contoh soal. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini ya. 2X plus Y sama dengan 13, dan X min Y sama dengan 5. Kita akan ubah salah satu persamaan ini ke bentuk eksplisit. Misal nih, kita ubah persamaan yang kedua, yaitu diperoleh bentuk eksplisitnya, yaitu X sama dengan 5 plus Y. Lalu kita substitusikan X-nya itu ke langkah yang ke persamaan yang pertama. Sehingga diperoleh itu 2 dikali 5X plus Y, di mana 5X plus Y-nya itu dimasukkan ke dalam kurung ya, plus Y sama dengan 13. Diperoleh itu 10 plus 2Y plus Y sama dengan 13. Nah, kita kelompokkan nih, sehingga ruas kiri diperoleh itu
3Y dan ruas kanan itu sama diperoleh 3. Kedua ruas kita bagi dengan 3, diperoleh nilai Y-nya itu adalah 1. Nah, kita sudah diperoleh nih nilai Y-nya itu sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke persamaan yang ketiga atau bentuk eksplisitnya tadi. Nah, jadi bentuknya tadi kan X-nya itu X sama dengan 5 plus Y. Jadi kita substitusikan nilai Y sehingga diperoleh nilai X yaitu 6. Jadi diketahui bahwa nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 1. Nah, kita akan masuk ke pengaplikasiannya. Randy berencana mengadakan acara keluarga. Istrinya meminta agar ada jajanan tradisional di acara mereka nanti. Randy pun memesan jajanan tradisional bogis poci dan alu-alu. Harga untuk satu bogis poci adalah 2.000 dan alu-alu adalah 1.000. Jika Randy memesan 140 jajanan dengan harga 175.000, maka berapakah jumlah bogis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Randy? Penyelesaiannya, diketahui satu bogis poci itu 2.000, satu alu-alu itu harganya 1.000, dan Randy itu memesan 140 jajanan dengan harga itu 175.000. Maka berapa sih jumlah bogis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Randy? Nah, kita jawab nih. Misalkan X itu bogis poci dan Y itu adalah alu-alu. Maka didapatkan sistem persamaan linear sebagai berikut, yaitu X plus Y sama dengan 140 dan 2.000X plus 1.000Y sama dengan 175.000. Nah, langkah yang pertama adalah dengan mencari nilai X ataupun nilai Y. Nah, tapi kita itu akan mencari nilai X-nya di sini menggunakan salah satu persamaan, yaitu misalkan kita menggunakan persamaan yang pertama. Kita akan ubah ke bentuk eksplisitnya, yaitu diperoleh itu X sama dengan 140 dikurangi dengan Y. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X ke satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang kedua, maka diperoleh itu, maka kita akan hitung gitu ya. Maka diperoleh itu ruas kiri yaitu negatif 1.000Y dan ruas kanan itu negatif 105.000. Kedua ruas kita bagikan dengan negatif 1.000 sehingga diperoleh nilai Y-nya adalah 105. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang pertama, yaitu kita X plus Y itu sama dengan 140. Maka lalu substitusikan nilai Y-nya tadi, jadi X plus 105 sama 140, sehingga diperoleh nilai X-nya yaitu 35. Jadi dapat disimpulkan bahwa Randy itu memesan 35 bogis poci dan 105 alu-alu. Kita masuk ke metode yang terakhir atau metode campuran eliminasi dan substitusi. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya kita dapat menggunakan eliminasi terlebih dahulu baru substitusi ataupun sebaliknya. Substitusi dulu baru eliminasi. Nah, untuk lebih jelasnya, sini kita akan masuk ke konsep. Misalkan terdapat dua persamaan nih, seperti yang tadi ya persamaannya. Kita selesaikan menggunakan metode campuran. Yang pertama ini kita eliminasi salah satu variabel. Nah, di sini kita akan coba menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Caranya sama seperti yang tadi. Kita misal untuk mengeliminasi variabel X, maka kita persamaan satu kalikan dengan X dan persamaan kedua kita kalikan dengan A, sehingga kita hitung dan kita eliminasi, kita peroleh nilai Y-nya itu berapa. Gitu. Lalu kita nilai Y jadi itu disubstitusikan ke salah satu persamaan. Sini kita misalkan ke persamaan yang kedua, sehingga diperoleh itu nanti
Lalu yang ketiga itu samakan penyebut atau hilangkan pecahan. Sehingga karena di sini itu dari yang kedua itu sudah ada pembagiannya ya. Jadi itu CQ min RA dibagi-bagi per PA. Nah, kita harus hilangkan itunya dulu. Sehingga nanti tidak ada pecahan. Setelah itu kita akan kelompokkan variabel X ke variabel dan koefisien ke ruas kiri dan konstanta ke ruas kanan. Lalu kita carikan nilai X-nya itu berapa. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Sini 2X min 3Y sama dengan 12 dan 3X plus Y sama dengan 7. Misalkan kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi, maka untuk mencari nilai X kita samakan koefisien Y. Nah, jadi persamaan pertama kita kalikan dengan 1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh persamaan baru yaitu 2X min 3Y sama dengan 12 dan 9X plus 3Y sama dengan 21. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu 3. Setelah diperoleh nilai X-nya itu tadi adalah 3, maka substitusikan nilai X tadi ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misal kita substitusikan X tadi ke persamaan yang kedua, maka diperoleh itu 3X plus Y sama dengan 7. 3 kali 3 plus Y sama dengan 7. Maka diperoleh nilai Y-nya itu adalah minus 2. Jadi diperoleh nilai X-nya adalah 3 dan Y-nya itu tadi adalah minus 2. Kita masuk ke pengaplikasiannya. Aldo berencana mengadakan acara hajatan. Dia meminta kepada ibunya agar hidangan yang disediakan di acaranya terdapat jajanan tradisional. Dia meminta kepada ibunya untuk memesan jajanan tradisional bogis poci dan alu-alu. Harga untuk satu bogis poci adalah 2.000 dan alu-alu adalah 1.000. Jika Aldo memesan kedua jajanan dengan total 220 jajanan menghabiskan 309.000, maka berapakah jumlah bogis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Aldo? Penjelasannya, diketahui satu bogis poci itu adalah 2.000 dan satu alu-alu adalah 1.000. Aldo memesan 220 jajanan dengan harga 309.000. Maka berapa jumlah bogis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Aldo? Jawab, misalkan X bogis poci dan Y itu alu-alu, maka akan didapatkan sistem persamaan linear sebagai berikut, yaitu X plus Y sama dengan 220 dan 2000 X plus 1000 Y sama dengan 309.000. Langkah yang pertama yang akan dilakukan adalah menggunakan metode eliminasi. Untuk itu, eliminasi variabel Y, sehingga persamaan pertama akan dikalikan dengan 1000 dan persamaan kedua akan dikalikan dengan 1. Sehingga didapatkan persamaan linear sebagai berikut, yaitu 1000X plus 1000Y sama dengan 220.000 dan 2000X plus 1000Y yaitu 309.000. Maka eliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai X-nya itu adalah 89. Selanjutnya akan dilakukan metode substitusi. Langkah ini dilakukan mensubstitusikan nilai X-nya tadi ke salah satu persamaan. Kita misalkan nih, nilai X-nya itu disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Maka diperoleh nilai Y-nya itu adalah 131. Jadi dapat disimpulkan bahwa Aldo itu jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah bogis poci dan alu-alu yang dipesan oleh Aldo yaitu sebanyak 89 bogis poci dan 131 alu-alu. Nah, menurut kamu cara mana nih yang tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini? Jadi itu tergantung soal dan kemampuan untuk menerapkan metode penyelesaiannya. Jadi kalian tuh nanti
lebih paham mana nih, lebih mudah memahami cara yang mana nih? Eliminasi kah, substitusi kah, atau campuran? Kita akan masuk ke ringkasan. Nah, jadi itu sistem persamaan linear variabel itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear variabel itu terdapat 3 metode, yaitu metode eliminasi, yaitu dengan mengeliminasi salah satu variabel untuk menentukan variabel yang lain. Yang kedua adalah metode substitusi, yaitu mengganti nilai salah satu variabel dengan persamaan yang lain yang diubah dalam bentuk eksplisit. Lalu yang ketiga itu metode campuran. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi, di mana itu dapat menggunakan eliminasi terlebih dahulu baru substitusi, ataupun substitusi dulu baru eliminasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum dipahami, silakan catat dan pertemuan yang akan datang akan kita bahas di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.